Di video kali ini, saya akan memberikan 10 tips yang bisa membantu Anda membaca pikiran dan karakter orang lain. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Apakah Anda pernah penasaran apa yang dipikirkan oleh teman, keluarga, atau pasangan Anda? Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara mengetahui kepribadian seseorang dari gerak-gerik, ekspresi, atau bahasa tubuhnya? Membaca pikiran dan karakter orang adalah sebuah kemampuan yang dapat dipelajari dengan memahami ilmu psikologi. Dengan memiliki kemampuan membaca pikiran dan karakter orang, kita dapat lebih mengenali orang lain secara lebih dalam, lebih peka terhadap perasaan mereka, dan lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti hati mereka. Berikut 10 tips membaca pikiran dan karakter orang lain. Tip pertama adalah memperhatikan kontak mata. Kontak mata adalah salah satu cara paling efektif untuk mengetahui apa yang ada di benak seseorang. Menurut sebuah studi, orang yang berbohong cenderung menghindari kontak mata atau terlalu sering berkedip. Sebaliknya, orang yang jujur biasanya mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara mereka. Namun, Anda juga harus berhati-hati karena ada orang yang pandai berbohong dengan menatap mata Anda secara intens. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti nada suara, gerakan tangan, atau keringat. Tips kedua adalah mengamati postur tubuh. Postur tubuh adalah cara lain untuk mengetahui karakter seseorang. Menurut sebuah buku, orang yang percaya diri biasanya memiliki postur tubuh yang tegak, dada terbuka, dan bahu ke belakang. Sebaliknya, orang yang tidak percaya diri atau gugup biasanya memiliki postur tubuh yang bungkuk, dada tertutup, dan bahu ke depan. Selain itu, postur tubuh juga bisa menunjukkan minat atau ketertarikan seseorang. Misalnya, jika seseorang condong ke arah Anda saat berbicara, itu berarti dia tertarik dengan apa yang Anda katakan atau dengan Anda sendiri. Tips ketiga adalah mengenali ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu hal paling jelas yang bisa Anda lihat dari seseorang. Ekspresi wajah bisa menunjukkan emosi, perasaan, atau pikiran seseorang. Menurut sebuah teori, ada 6 ekspresi wajah dasar yang universal, yaitu senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik. Anda bisa mengenali ekspresi wajah seseorang dengan memperhatikan gerakan otot-otot di sekitar mata, hidung, mulut, dan dagu. Namun, Anda juga harus ingat bahwa ada orang yang bisa menyembunyikan atau mengubah ekspresi wajah mereka sesuai dengan situasi. Oleh karena itu, Anda harus melihat konteks dan situasi saat itu juga. Tips keempat adalah memeriksa bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah kumpulan gerakan-gerakan tubuh yang bisa memberikan informasi tentang pikiran atau perasaan seseorang. Bahasa tubuh bisa meliputi gerakan tangan, kaki, kepala, leher, atau anggota tubuh lainnya. Menurut sebuah penelitian, bahasa tubuh bisa memberikan informasi lebih banyak daripada kata-kata yang diucapkan seseorang. Misalnya, jika seseorang menyilangkan tangan di depan dada saat berbicara dengan Anda, itu bisa berarti dia tidak setuju atau tidak nyaman dengan Anda. Sebaliknya, jika seseorang menunjukkan telapak tangan saat berbicara dengan Anda, itu bisa berarti dia terbuka dan jujur dengan Anda. Tips kelima adalah mendengarkan nada suara. Nada suara adalah kualitas suara yang bisa mengungkapkan emosi atau sikap seseorang. Nada suara bisa dipengaruhi oleh volume, intonasi, kecepatan, atau tekanan suara. Menurut sebuah artikel, nada suara bisa memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya dipikirkan atau dirasakan oleh seseorang. Misalnya, jika seseorang berbicara dengan suara yang keras, cepat, dan tinggi, itu bisa berarti dia marah, gugup, atau takut.
Sebaliknya, jika seseorang berbicara dengan suara yang lembut, lambat, dan rendah, itu bisa berarti dia tenang, santai, atau sedih. Tips ke-6 adalah menyimak pilihan kata. Pilihan kata adalah cara seseorang memilih dan menggunakan kata-kata saat berbicara atau menulis. Pilihan kata bisa mencerminkan kepribadian, pendidikan, latar belakang, atau tujuan seseorang. Menurut sebuah buku, pilihan kata bisa menunjukkan seberapa jujur, cerdas, sopan, atau percaya diri seseorang. Misalnya, jika seseorang sering menggunakan kata-kata seperti saya, aku, atau gue, itu bisa berarti dia egois, narsis, atau kurang peduli dengan orang lain. Sebaliknya, jika seseorang sering menggunakan kata-kata seperti kita, kami, atau sama-sama, itu bisa berarti dia kooperatif, inklusif, atau peduli dengan orang lain. Tips ke-7 adalah mengamati gaya berpakaian. Gaya berpakaian adalah cara seseorang memilih dan mengenakan pakaian sesuai dengan selera, kebutuhan, atau situasi. Gaya berpakaian bisa menunjukkan identitas, kepribadian, status sosial, atau suasana hati seseorang. Menurut sebuah artikel, gaya berpakaian bisa memberikan kesan pertama yang kuat tentang seseorang. Misalnya, jika seseorang sering mengenakan pakaian yang rapi, bersih, dan formal, itu bisa berarti dia profesional, disiplin, atau serius. Sebaliknya, jika seseorang sering mengenakan pakaian yang acak-acakan, kotor, dan kasual, itu bisa berarti dia santai, kreatif, atau tidak peduli. Tips ke-8 adalah menilai kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan adalah perilaku-perilaku yang dilakukan secara rutin dan otomatis oleh seseorang. Kebiasaan-kebiasaan bisa menunjukkan kebiasaan pikiran atau karakter seseorang. Menurut sebuah buku, kebiasaan-kebiasaan bisa membentuk atau mengubah hidup seseorang. Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan bangun pagi, olahraga, dan sarapan sehat setiap hari, itu bisa berarti dia sehat, produktif, dan optimis. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kebiasaan begadang, merokok, dan makan junk food setiap hari, itu bisa berarti dia sakit, malas, dan pesimis. Tips ke-9 adalah membandingkan tindakan dan perkataan. Tindakan dan perkataan adalah dua hal yang sering tidak sejalan dalam kehidupan manusia. Tindakan adalah apa yang dilakukan oleh seseorang secara nyata dan konkret. Perkataan adalah apa yang diucapkan oleh seseorang secara verbal atau tertulis. Menurut sebuah pepatah, tindakan lebih berbicara daripada perkataan. Artinya, Anda bisa mengetahui pikiran atau karakter seseorang lebih baik dari apa yang dia lakukan daripada apa yang dia katakan. Tips ke-10 adalah menggunakan intuisi. Intuisi adalah kemampuan batin yang bisa membantu Anda mengetahui sesuatu tanpa menggunakan logika atau alasan. Intuisi adalah perasaan atau firasat yang muncul dari dalam diri Anda. Menurut sebuah buku, intuisi adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran yang bisa membimbing Anda dalam hidup. Misalnya, jika Anda merasa ada yang tidak beres dengan seseorang atau sesuatu, itu berarti intuisi Anda sedang memberitahu Anda untuk berhati-hati. Sebaliknya, jika Anda merasa ada yang menarik dengan seseorang atau sesuatu, itu berarti intuisi Anda sedang memberitahu Anda untuk mendekati. Itulah 10 tips yang bisa membantu Anda membaca pikiran dan karakter orang lain. Saya harap video ini bermanfaat dan memberi Anda inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga hari Anda menyenangkan dan penuh makna. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam hangat dari saya.